Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Roh Kudus mengajar. Lukas pasal 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara, seberapa besar sih kita mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita? Dalam salah satu judul buku pernah dituliskan Holy Spirit, The Forgotten God. The Holy Spirit, The Forgotten God. Roh Kudus, Tuhan yang terlupakan. Tanpa disadari memang Roh Kudus seringkali kita anggap gak ada, kurang penting gitu ya. Buktinya dalam doa-doa kita banyak kali kita mengucapkan nama Tuhan, Tuhan Yesus, Bapa, tetapi sangat sedikit sekali kita mengucapkan kata Roh Kudus. Padahal saudara, sudah sangat jelas Yesus berkata, Yesus mengutus penolong lain. Dan penolong ini menjadi pribadi yang terus hidup berdampingan bersama dengan kita. Di saat Yesus harus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus memberikan Roh Kudusnya untuk menjadi penolong buat setiap kita. Nah, saudara, kalau kita tahu bahwa Roh Kudus ini ada bersama-sama dengan kita perlu mengerti bahwa ada satu juga fungsi dari Roh Kudus adalah Roh Kudus ini mengajar. Kata ayatnya dikatakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Berarti Roh Kudus ini seperti guru, ya, dia mengajar. Di mana dia bisa mengajar kita setiap hari, mengajar apa yang harus kita katakan, mengajar waktu kita baca firman kita nggak ngerti gitu. Ini ayatnya maksudnya apa sih gitu ya? Saudara bisa ngomong, Roh Kudus, tolong saya nggak ngerti, saya pengen ngerti gitu ya. Mengajar dalam banyak hal. Roh Kudus, saya harus bagaimana dalam bisnis ya? Tiba-tiba harus menjawab sesuatu pertanyaan sulit, tanya Roh Kudus, bagaimana gitu ya? Nah, ini tapi kalau saudara yang lagi sekolah, kuliah, karena memang nggak belajar, terus mengandalkan Roh Kudus gitu ya, ya itu namanya kurang berhikmat saudara ya. Tetap kita harus belajar toh gitu ya. Tapi waktu kita belajar, bisa lupa gitu ya. Nah, waktu kita lupa gitu, kita tanya Roh Kudus, aduh, ini udah belajar nih pertanyaan ini, tapi kok saya lupa ya jawabannya Roh Kudus ya. Boleh nggak tolong ingetin gitu saudara? Bisa saudara ya. Roh Kudus adalah pribadi yang mengajar setiap kita. Nah, maka dari itu saudara, mari jangan anggap remeh kehadiran Roh Kudus. Orang yang rindu dipenuhi Roh Kudus itu bukan cuma orang yang setiap hari banyak berbahasa roh, bukan. Tetapi orang yang rindu dipenuhi Roh Kudus itu artinya dalam segala aspek hidupnya dia memberdayakan Roh Kudus di dalam hidupnya. Artinya dia tanya, dia berdayakan Roh Kudus itu sendiri. Dalam keputusan dia tanya Roh Kudus, dalam doa, dalam apapun, dia banyak tanya Roh Kudus. Sebab dia percaya bahwa Roh Kuduslah menjadi sumber penolong dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita belajar hari ini. Kita mau memberdayakan Roh Kudus dan izinkan Roh Kudus mengajar hidup kita. Dalam perkataan, perbuatan, mengambil keputusan, Roh Kudus akan mengajar setiap kita. Mari saudara kita berdoa. Tuhan terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Kami rindu sekali Engkau memenuhi kami. Roh Kudus, urapi kami, rendam kami di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu Roh Kudus untuk boleh dipakai lebih lagi menjadi alat-Mu dalam marketplace, dalam study, dalam pelayanan, dalam apapun. Roh Kudus, tolong kami. Kami rindu dalam setiap keputusan, ucapan, perkataan, itu semua biar Engkau sendiri yang mengajar kami, sehingga kami tidak melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap umat-Mu, menjadikan umat-Mu berhasil hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.